Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Wanto Lakna di channel Lakna 0404 tentunya. Pada kali ini gue gak bikin video tentang podcast Umi TV dulu, karena kayaknya bosen ya Umi TV mulu tiap konten gitu kan. Jadi gue mau ngasih nuansa baru nih gitu, nuansa baru ya. Ya biar agak refresh aja, biar nih channel tuh nggak Ome TV doang gitu. Nah, sebenarnya konten yang mau gue bikin tuh dulu udah pernah gue bikin gitu. Apa ya kira-kira? Tapi udah lama banget gitu ya. Kira-kira ada yang tahu? Betul banget. Nggak ada yang tahu. Kali ini gue bakal coba bikin video yaitu Mimi Time. Apa itu Bang Mimi Time? Mimi Time itu singkatan dari meme Islami, mimi gitu. Nah, jadi kita nanti bakal reaction meme Islami gitu. Jadi makanya namanya Mimi Time kayak gitu. Ya biar ada nuansa baru ya, kayak yang gue bilang tadi gitu ya. Gak usah banyak omong lah ya. Jadi kayak gimana Mimi Time itu? Langsung aja kita ke videonya. Nah oke guys, kali ini gue ngeriak meme di salah satu sosmed atau mungkin apa ya bisa dibilang nih. Ya di Instagram gitu kan. Nah nama channelnya atau nama akunnya itu meme Islami ID memeislam.id. Susah banget ngomong dah. memeislam.id. Nah ntar kalian bisa follow biar kalian bisa mengikuti meme Islami gitu, biar meme tuh gak yang harus lucu-lucu gitu. Meme juga gebrakan baru, meme juga harus meme yang mengedukasi dan juga meme yang bermanfaat gitu. Kelas banget buset, ya kan? Oke langsung aja, gak usah tanpa basa-basi, gak usah yapping yang banyak gitu. Kita langsung aja masuk ke meme yang pertama guys. Yang paling berbahaya adalah ketika kita jarang sholat, tak pernah menyentuh Al-Quran dan jauh dari Allah, tapi hidup kita baik-baik saja. Nah ini nih, ini memang hal yang paling berbahaya, tapi kadang kita tuh nggak realize gitu, kita tuh nggak sadar gitu guys. Kenapa? Karena kadang Allah itu punya satu sifat atau satu tindakan kepada hambanya, yaitu berupa pembiaran gitu, atau di bahasa Islam itu ada namanya istidraj gitu. Kita tuh dibiarin aja. Kita udah nggak sholat, kita udah nggak menyentuh Al-Quran gitu, dalam artian membaca gitu ya. Kita udah nggak baca, kita udah nggak pernah melakukan amal soleh, tapi kita hidupnya baik-baik aja gitu. Maka sebenarnya kita tuh sudah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang istidraj, yang dibiarkan Allah untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan oleh agama, sehingga nanti Allah akan mengazabnya, akan menyiksanya di akhirat kelak gitu. Nah ini juga sebenarnya jawaban untuk kita kaum Islam, kaum muslimin, ketika ada orang yang bertanya kayak, kok mereka orang yang tidak beragama atau mereka yang punya agama, yang agamanya Islam, tapi mereka nggak pernah sholat, mereka nggak pernah ibadah, tapi kok mereka kaya raya, mereka hidupnya senang-senang aja. Yaitu jawabannya ini, sebenarnya Allah itu emang membiarkan mereka kayak gitu, membiarkan mereka untuk melakukan apa yang mereka mau gitu. Tapi tunggulah bahwasanya kalian akan mendapatkan siksaan di akhirat nanti kayak gitu. Maka bersyukurlah kita ketika kita mendapatkan suatu cobaan gitu guys, karena ya itu tandanya Allah tuh masih sayang sama kita gitu. Allah itu menyiksa itu kadang, bukan menyiksa ya, mencoba kita tuh dengan dua tahap gitu, dua ujian gitu. Yang pertama yaitu karena bukti sayang atau cintanya Allah kepada kita. Makanya Allah tuh pengen deket terus sama kita. Jadi dicoba, karena kalau kita dicoba pasti ingat Allah gitu kan. Tapi yang kedua ada yang karena kita dicoba karena emang kita melakukan kesalahan. Biar kita tujuannya juga kembali lagi sebenarnya ke Allah gitu. Makanya sebenarnya juga nggak ada cobaan yang buruk, semua cobaan tuh baik gitu, karena pasti ada hikmahnya untuk kita gitu guys. Jadi buat teman-teman di rumah dan gue juga pribadi ya, kita harus istilahnya melihat diri kita. Kalau misalkan selama ini kita nggak ibadah, nggak sholat, nggak baca Quran, nggak melakukan amal sholat, tapi kok baik-baik aja,
Itu udah hal yang sangat tidak baik, guys. Sebagaimana foto Tuan Crab di sini ya, mengalami kekosongan yang hampa gitu. Karena sebenarnya kita dalam kehambaan gitu, guys. Ini apa nih? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ini juga penting ya. Jadi kita itu selaku umat Islam tuh kalau bisa ngomong yang baik-baik aja nih gitu. Kalau gak bisa ngomong yang baik ya udah diem aja gitu. Jangan ngomong yang aneh-aneh, jangan ngomong kotor-kotor atau mungkin bahkan mengujar kebencian, kemudian gibah gitu ya, penyakit banget nih gibah nih gitu kan. Dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kita sebagai orang Islam ya harusnya kalau tidak bisa berkata yang baik ya diam. Gitu. Tapi kenapa di sini fotonya Mas Limbat? Ini jangan-jangan apa nih? Coba kita baca komen, guys. Curiga kalau sebenarnya Mas Limbat sengaja diam karena sadar dia belum bisa menjaga lisannya dengan baik. Bener banget nih. Jangan-jangan emang Mas Limbat dari dulu nih orangnya nih emang sangat berhati-hati banget nih. Warok banget nih gitu ya. Saking waroknya beliau ngomong aja ngirit banget gitu karena takut takut berkata yang tidak baik. Ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Bukhari gitu, guys. Wah, bagus banget, bagus banget. Goks bisa. Lu kok rajin banget sholat sih, Bang? Lah, sholat kan kewajiban, bro. Lah, betul juga gitu. Ya emang, nah ini persepsi yang salah gitu ya, guys. Kenapa orang kalau ngelihat orang yang rajin sholat tuh mereka heran gitu. Padahal itu kan kewajiban gitu ya. Istilahnya kayak makan gitu. Orang makan 3 kali sehari itu kan wajar gitu ya. Nggak mungkin lu makan kok rajin banget sih gitu. Atau mandi gitu sekali 2 kali atau sehari 2 kali maksudnya. Sehari 2 kali, iya lagi. Sehari 2 kali atau apalah yang sesuatu yang wajar gitu. Itu kenapa orang-orang malah heran gitu. Padahal kan sholat itu kewajiban. Jadi sebenarnya rajin itu kan ketika kita melakukan sholat-sholat yang di luar kewajiban. Itu baru namanya rajin sholat gitu kan. Contoh, ada sholat duha, ada sholat tahajud, terus sholat apalagi misalkan sholat rawatib gitu ya, sholat qobliyah ba'diyah, terus sholat tahiyatul masjid dan lain sebagainya, sholat-sholat sunnah yang lain gitu. Nah kita ngelakuin itu terus teman-teman kita bilang, lu kok rajin sholat? Nah itu baru bener guys gitu. Jadi kalau kita cuman sholat 5 waktu ya emang harusnya gitu loh. Ini aneh gitu, makanya ini persepsi yang seperti ini harus kita buang guys. Harus kita luruskan gitu supaya sholat itu bukan sesuatu yang apa ya istilahnya, bukan sesuatu ya sholat itu spesial gitu ya, tapi dalam artian bukan sesuatu yang langka gitu kali ya. Nah atau jarang dilakukan, tapi emang sholat itu harus menjadi kebiasaan dan harus nggak langka gitu, yang kayak orang sholat oh ya udah biasa gitu. Kita tuh seharusnya merasa nggak biasa ketika orang lain nggak sholat. Nah itu yang kayak lu kok nggak sholat? Nah harusnya seperti itu nanyanya gitu. Jangan terus lu kok sholat? Lu kok rajin banget sholat? Nggak biasanya sholat? Nah itu salah guys. Jadi harus dibalik gitu. Jangan kebalik-balik gitu ya. Ya guys mungkin segitu dulu aja kali ya konten kali ini. Gue juga baru coba-coba gitu. Baru setting-setting juga. Jadi ya nggak usah yang lama dulu tapi gitu dulu, cukup sekian buat konten Mimi Time-nya kali ini. Semoga kalian suka dan semoga kalian betah nontonnya. Daripada nonton Mimi TV bosan mulu ya kan. Kita cari satu yang refresh gitu. Dan jangan lupa buat di like, di komen, di subscribe gitu ya guys. Jadi bantu channel ini biar berkembang, biar gue juga semangat bikin konten gitu kan. Dan ngeriak meme-meme Islam yang lainnya kayak gitu. Ya oke, mungkin cukup sekian itu buat video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau gue ada penjelasan yang mungkin ada yang salah-salah. Kalian bisa komen di kolom komentar ngebenerin guys. Karena gue juga masih belajar, pasti ada kata-kata atau mungkin satu penjelasan yang salah atau mungkin keliru atau kurang tepat gitu ya. Kalian bisa aja komen-komen di kolom komentar gitu guys. Oke cukup sekian, kurang lebihan maaf. Dan see you next time on the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.